자, LF 소나타 2014년식 부착하죠. 최예슬 환자 전신에 교통사고와 관련 없는 골절이 16개나 있습니다. 환자 어머니 지금 어디 계시죠? Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Kami masih akan terus melanjutkan alur cerita drama First Responders yang sudah sampai episode 4. Langsung saja ke alur ceritanya. First Responders episode 4 diawali dengan seorang anak bernama Yeşil yang sedang menemani ibunya yang sedang bekerja di sebuah dapur restoran. Kembali saat polisi dan petugas damkar mendapat laporan kecelakaan. Ternyata pelapor itu adalah ibu Yeşil yang meminta pertolongan untuk menyelamatkan Yeşil yang terpental di atas halte bus setelah mengalami kecelakaan. Setelah berhasil naik ke atas, Sungsol segera memberikan oksigen dan melakukan intubasi pada Yeşil lalu membawanya ke rumah sakit. Detektif Jin meminta keterangan ibu Yeşil terkait kecelakaan tersebut. Ibu Yeşil menjelaskan saat itu ia dan putrinya baru saja pulang bekerja di sebuah restoran. Boneka Yeşil terjatuh, membuat Yeşil berlari untuk mengambil boneka itu. Tapi naas, sebuah mobil datang lalu menabrak Yeşil. Di dalam ambulan, nafas Yeşil seperti terhalang, ditambah denyut nadinya juga menghilang. Sungsol memutuskan untuk melakukan krikoteriodotomi meski hal itu sangat beresiko karena dia melakukannya di dalam mobil yang bergerak. Ditambah lagi keadaan jalanan tidak begitu bersahabat. Tapi jika Sungsol tidak melakukannya, Yeşil mungkin tak akan selamat. 그럼 병원까지 시체 이송할래? 우리가 구급차지 응급차야? Perlahan Sungsol menyuntik leher Yeşil lalu membuat sebuah lubang. Setelah itu ia meletakkan selang di sana sebagai jalan Yeşil untuk bernafas. 어때? Sesampainya di rumah sakit, Sungsol mendapat teguran dari Dr. Han Sujin karena melakukan hal yang sangat beresiko. Tapi Dr. Cha Jae-hee tak mempermasalahkannya karena tak membahayakan kondisi pasien. 트라우마 시리즈 찍고 홀바디 CT 준비해. Pagi harinya, tim kepolisian mulai menyelidiki TKP. Hanya ada jejak ban dan potongan kaca lampu sen yang ditemukan di sana. Mereka lantas menyuruh Ana untuk mencari model mobil tersebut. Tak berapa lama mereka sudah menemukan mobilnya. Entah hanya tebakan atau detektif Jin memang cerdas, hasil analisis Ana sama persis seperti perkiraan detektif Jin. Mereka kemudian melacak mobil tersebut melalui ruang kendali CCTV. Terlihat dari pantauan CCTV, mobil yang berwarna putih tersebut terlihat tengah melaju ke Mall Wusong. Baek Chan dan detektif Jin segera pergi ke mall tersebut. Tim pemadam kebakaran juga bergegas ke mall itu karena mendapat laporan kebakaran di sana. Detektif Jin dan Baek Chan mencari ke setiap sudut parkiran hingga mereka melihat mobil itu penuh dengan asap. Detektif Jin akan membuka pintu mobil itu tapi dilarang oleh petugas damkar karena hal itu sangat berbahaya. 대기. Pengemudi mobil itu pingsan dengan beriket yang terbakar di dekatnya. Sungsol segera memberikan perawatan pada pengemudi itu. Begitu sadar, detektif Jin segera menangkap pria itu. Pria itu terlihat menyesal karena telah menabrak Yeşil lalu memutuskan untuk bunuh diri. Sementara itu, di rumah sakit kondisi Yeşil belum dipastikan keselamatannya. Pelaku tabrak lari itu akhirnya sampai di rumah sakit membuat ibu Yeşil berteriak histeris dan memukulinya. Dr. Cha Jae-hee memberitahukan pada Sungsol dan detektif Jin bahwa ada 16 tulang Yeşil yang patah dan bukan disebabkan oleh kecelakaan. Pemulihannya juga berbeda, yang berarti patah tulang itu sudah lama terjadi. Kemungkinannya adalah Yeşil telah disiksa. Detektif Jin dan Ko Myung Pil meminta keterangan di sekolah Yeşil. Tak ada hal yang aneh yang terjadi di sana. Yeşil tampak baik-baik saja bersama teman-temannya. Ia juga terlihat menyayangi ibunya. Di dinding sekolah tertempel gambar keluarga semua siswa. Di gambar milik Yeşil terlihat Yeşil dan ibunya dan juga seorang pria yang menurut gurunya adalah paman Yeşil. Menurut keterangan dari ibunya, pria itu adalah mantan ibunya yang bernama Kim Jul-ho. Namun diketahui bahwa pria itu adalah seorang penipu. Pria itu jugalah yang menjaga Yeşil saat ibunya bekerja. 제가 식당 일로 바쁘고 그러면
polisi mulai menyelidiki Kim Chul-ho, tapi saat itu sangat sulit karena semua tentang Kim Chul-ho palsu. Kim Chul-ho juga menggunakan ponsel sekali pakai. 뭐 사기로 말아 넣으면 되죠. 접시 한두 번 돌려 Di tempat lain, Mateo sedang bersenang-senang dengan seorang pelajar sekolah. Ia juga meminta sekretarisnya untuk mencarikan ponsel sekali pakai. 전화기나 좀 구해와 깨끗하게 세탁된 걸로. Sementara itu, Dojin sedang menghibur Songsol yang terlihat gelisah karena Yesel belum siuman. Mereka terlihat begitu dekat bersama. Saat itulah detektif Jin datang dan bergabung dengan mereka. Songsol segera meminta detektif Jin untuk menyelesaikan kasus tersebut. Menurutnya, boneka beruang yang dimaksud ibunya tak ada di TKP adalah sebuah keanehan. 건이 해결이 될 때까지 밤잠을 설치게 됩니다. 막 악몽을 꾸고 그럴 거야. Pagi harinya, Baek-chan atas perintah detektif Jin pergi ke lapangan golf untuk mendapatkan ponsel sekali pakai. Tak lama kemudian, datanglah seorang pria tua yang bertugas mengantarkan ponsel tersebut. Detektif Jin dan Myung-pil lalu membuntuti pria itu hingga mereka tiba di sebuah bengkel mobil. Ternyata di bengkel itu ada sekretaris Matewa yang juga mencari ponsel sekali pakai. Melihat itu, detektif Jin langsung tahu bahwa Matewa sedang melakukan sesuatu lagi. 너 내가 지켜보고 있어. Detektif Jin kemudian melihat bukti transaksi Kim Chul-ho yang juga saat itu menggunakan nama asing. Mereka juga mendapat rekaman CCTV di tempat baseball. Namun yang terlihat di rekaman CCTV adalah pria yang merupakan pelaku tabrak lari Yesel. Setelah berpikir, detektif Jin kemudian menyimpulkan bahwa ibu Yesel dan Kim Chul-ho sedang akting membohongi polisi. Forensik melaporkan ada jejak ban di kaki Yesel yang menyebabkan patah tulang. Jejak kaki itu menunjukkan bahwa kaki Yesel terlindas ban. Namun hal itu sangat bertentangan dengan keterangan ibunya yang mengatakan bahwa Yesel tertabrak bukan terlindas. Detektif Jin kemudian meminta rekaman kamera di helm kurir yang saat itu berada di TKP. Dari rekaman itu mereka menemukannya sangat mengerikan. Berkat rekaman itu juga detektif Jin mempunyai kesimpulan untuk kasus tersebut. Di tempat lain, Kim Chul-ho terlihat mendatangi rumah ibu Yesel dan mereka tertawa bersama. Pagi harinya, Yesel mengalami gagal jantung, sementara ibunya dan Kim Chul-ho sudah berada di ruang interogasi yang berbeda. Kepolisian mendapat kabar bahwa Yesel telah mati otak. Kim Chul-ho atau nama aslinya Dong-chul harus segera membayar denda dan dipenjara 15 tahun karena kasus itu telah menjadi kasus tabrak lari menyebabkan kematian. Kim Chul-ho mencoba membela diri bahwa dirinya sudah menyesali perbuatannya. 아니 오죽하면 제가 죽을 결심까지 했겠어요. Sementara ibu Yesel juga tengah diperiksa oleh Baek-chan. Ia tampak biasa saja saat tahu Dong-chul juga sedang diperiksa. Disinilah rencana detektif Jin mulai dilakukan. Mereka bertiga saling mengadu ibu Yesel dan Kim Chul-ho agar menyalahkan satu sama lain. Mereka juga memancing agar kedua orang itu mulai mengatakan kebenarannya. Detektif Jin menunggu waktu agar Dong-chul mengatakan sesuatu. Rencananya berhasil saat Dong-chul mengatakan bahwa ibu Yesel yang menyuruhnya melakukan hal itu. Hingga Myung-pil dengan sengaja membawa Dong-chul masuk ke ruang interogasi ibu Yesel. Melihat itu, ibu Yesel memulai pertengkaran dan mereka saling menyalahkan satu sama lain. Setelah rencana detektif Jin berhasil, polisi mulai menginterogasi mereka berdua. Ternyata mereka sengaja melukai Yesel hingga membuat tulang Yesel patah dan menyamarkan sebagai kecelakaan agar mereka bisa menerima uang asuransi. Dari rekaman kamera di helm kurir terlihat jelas bahwa 30 menit sebelum laporan kecelakaan itu, Yesel yang berbaring di jalanan ditabrak mobil milik Dong-chul. Setelah tabrakan itu dan mengetahui keadaan Yesel baik-baik saja, mereka melakukan percobaan kedua dengan melindas kaki Yesel dengan kecepatan mobil yang lebih tinggi. Mereka bahkan telah melakukan penipuan semenjak 3 tahun yang lalu, berawal dari kecelakaan Yesel, lalu mendapat asuransi hingga membuat mereka kecanduan dan terus melakukannya. Tentang bagaimana Yesel bisa berada di atas halte bus, Yesel merasa menyesal pada ibunya karena saat percobaan pertama dia baik-baik saja. Lalu pada saat percobaan kedua, ia berlari ke arah mobil Dong-chul yang berkecepatan tinggi hingga membuatnya terpental ke atas halte bus. Mereka akhirnya mengakui semuanya, Yesel di rumah sakit juga sudah siuman.
예슬이 좀 전에 깨어나서 일반 병동으로 옮겼어요. Songsol mendapat hukuman pemotongan gaji karena telah mendapat hal berbahaya untuk pasien. Kepala Damkar juga meminta agar Songsol tidak melakukannya lagi. Petugas Damkar dan tim kepolisian terlihat makan malam bersama. Seperti biasa, Baekchan dan Kepala Damkar bertengkar satu sama lain. Dari sana juga diketahui bahwa detektif Chin yang membayar biaya rumah sakit Yese. Matewa terlihat makan malam bersama dengan kepala jaksa ayah detektif Chin. Dia kembali membicarakan detektif Chin dan mencoba membuat kesepakatan untuk bekerja sama mengendalikan detektif Chin. Tapi ayah detektif Chin mulai menolak kerjasama dengan Matewa lalu pergi. Melihat itu, Matewa marah lalu menegaskan pada sekretarisnya bahwa ia tak ingin rencananya gagal. Ia juga merencanakan sesuatu pada detektif Chin. 그 새끼한테는 더 큰 Detektif Chin diam-diam memberikan umpan pada pemilik ponsel sekali pakai. Ia melakukan itu tentu saja mengetahui saat Matewa membeli ponsel sekali pakai. 면접 보시죠. 마스.